Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Redmi 13C, produk terbaru dari Xiaomi yang dijual dengan harga 1 jutaan. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Redmi 13C. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah kapasitas memorinya super besar. Buat kamu yang belum tahu, di sini Redmi 13C punya dua varian ya guys ya. Ada kapasitas 6/128GB yang dijual dengan harga 1,5 juta dan kapasitas 8/256GB yang dijual dengan harga 1,8 juta. Jujur hal ini sangat menarik karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan kapasitas memori 6/128GB. Sementara di sini sudah 8/256GB. Jadi sangat bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi tanpa khawatir memori cepat penuh. Dan yang pasti cocok untuk penggunaan jangka panjang. Lalu untuk kelebihan yang kedua yaitu desainnya mewah dan kekinian. Seperti yang kamu lihat, untuk urusan desain, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian ya guys ya. Mulai dari perpaduan warna, setup kamera, hingga dimensi bodinya yang tipis, hanya 8,1 mm, sehingga nyaman saat digenggam. Dan untuk lubang chargernya, di sini juga sudah menggunakan USB Type-C. Jadi walaupun harganya 1 jutaan, tapi secara tampilan, HP ini tidak terkesan murah sama sekali. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah kamera bisa diandalkan. Untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 MP kamera utama, 2 MP kamera makro, dan 8 MP untuk kamera selfie. Bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus ya guys ya. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Bahkan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Jadi untuk harga 1 jutaan sudah mampu bersaing dengan para kompetitornya. Sedangkan untuk kamera selfie, foto yang dihasilkan juga sudah lumayan ya guys ya. Memang sih bukan yang paling bagus untuk kelas harganya. Tapi dari hasil berikut, gambarnya terlihat jelas serta tajam. Dan untuk saturasi warnanya juga cukup hidup. Jadi untuk harga 1 jutaan buat saya sih sudah cukup untuk menunjang kebutuhan harian. Lanjut untuk kelebihan yang keempat adalah performanya bisa diandalkan. Untuk urusan dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 409 dan 1196 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 280 ribuan. Dari angka di atas kertas, chipset yang digunakan memang bukan yang paling gahar ya guys ya. Tapi setelah saya pakai untuk penggunaan harian seperti scrolling sosmed, nonton video online, atau gaming tipis-tipis, HP ini sudah sangat bisa diandalkan, malah sudah lancar jaya. Lalu untuk performa gamingnya, digunakan buat main Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai high, dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik ya guys ya. Performanya lancar, tidak ada kendala yang berarti. Untuk harga 1 jutaan, gameplaynya juga cukup playable. Bahkan saya coba lebih dari 3 kali permainan, masih cukup stabil, tidak ada penurunan performa. Lanjut digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk kelas entry level, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik ya guys ya. Bukan yang paling playable, tapi selama jaringan bagus, game yang satu ini masih cukup oke untuk dimainkan. Saya coba lebih dari 2 kali permainan, gameplaynya juga masih lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau untuk kompetitif atau full gaming, HP ini jelas kurang cocok, karena balik lagi sesuai dengan seri chipset yang digunakan. Jadi performa lancar di sini bukan berarti untuk penggunaan full gaming ya guys ya, tapi lebih untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan untuk kelebihan yang kelima adalah sudah punya sensor NFC. Untuk urusan sensor, HP ini memang tidak dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap. Tapi nilai lebihnya buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini sudah ada. Memang sih untuk poin ini tidak semua orang membutuhkan. Namun yang jelas untuk harga 1 jutaan hal ini jadi poin lebih. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara tidak dilengkapi dengan sensor NFC. Itulah tadi 5 kelebihan dari Xiaomi Redmi 13C yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah suhunya gampang anget.
Dari pengujian yang saya lakukan untuk urusan suhu di sini gampang naik alias hangat ya guys ya. Digunakan untuk scrolling sosmed dengan durasi 1 jam, suhunya bisa menyentuh di angka 39 sampai 41 derajat. Jadi terbilang hangat padahal hanya scroll sosmed. Lalu digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhu tertingginya bisa mencapai 43 derajat. Jadi untuk urusan suhu di sini bukan tipikal yang adem ya guys ya. Lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu fiturnya kurang lengkap. Untuk urusan sistem, HP ini berjalan di Android 13 basis MIUI 14. Dimana dari segi tampilan di sini saya sih no comment karena sudah kekinian, gampang untuk dipahami. Tapi yang sangat disayangkan untuk urusan fitur di sini kurang lengkap karena fitur penting seperti belah layar jadi 2 dan mode game turbo di HP ini tidak ada. Dan untuk fitur kamera yang ditawarkan juga hanya sedikit. Selain foto dan video, hanya ada video selang waktu, foto potret, foto mode malam, dan foto makro saja. Tidak ada menu selengkapnya. Jujur agak disayangkan sih ya, karena seperti yang kita tahu HP Xiaomi terkenal dengan fiturnya yang melimpah dan serba ada. Tapi di Redmi 13C ini sayangnya tidak demikian. Dan sedikit tambahan, untuk custom OS-nya di sini juga masih ada iklan ya guys ya, khususnya saat kita buka aplikasi bawaan dari Xiaomi. Seperti aplikasi tema, aplikasi video, pemutar musik, bahkan hingga file manager. Dan untuk kekurangan yang ketiga adalah daya tahan baterainya kurang irit. Untuk urusan baterai, HP ini dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 Watt. Yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 26 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Untuk kecepatan chargingnya di sini saya no comment karena sudah lumayan untuk kelas harganya. Tapi yang perlu kamu perhatikan untuk daya tahan baterai di sini bukan tipikal yang awet karena setelah saya gunakan untuk seharian, screen on time-nya hanya dapat di angka 7 jam. Dan sedikit contoh, digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 16%. Buat main Mobile Legends selama 32 menit berkurang 8%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 17%. Jadi kalau kamu cari HP dengan baterai yang irit, HP ini jelas kurang cocok. Dan itulah tadi kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Xiaomi Redmi 13C. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1 jutaan, HP ini cukup menarik untuk dilirik. Desainnya mewah, kapasitas memori super besar, performa lancar, dan kamera bisa diandalkan. Tapi kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan agar tidak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya, karena di video ini kita hanya fokus membahas kelebihan serta kekurangannya saja. Jadi kalau ada poin yang tidak saya sebutkan, berarti itu hal yang wajar di kelas harganya, tidak masuk dalam kelebihan atau kekurangan. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.